Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serviati dengan NIM 23410100703. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang tayamum. Tayamum sendiri dalam bahasa itu adalah mengganti, tapi secara istilah itu adalah bersuci dari hadas dengan menggunakan debu, yaitu wajah dan tangan. Dan ada dalilnya, itu terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 6, yang artinya, kemudian kalian tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sebab-sebab tayamum itu ada 3. Yang pertama, karena sakit. Apabila sakit takdir itu dikhawatirkan membahayakan nyawa, maka diperbolehkan bertayamum. Yang kedua, dalam perjalanan. Apabila ada dalam perjalanan, tapi ini hormatin waktu. Tapi setelah sampai pada tujuan, itu harus mengkodok sholat tersebut. Yang ketiga, karena tidak ada air. Sedangkan syarat sahnya tayamum itu ada 5. Yang pertama, udzur karena bepergian atau sakit. Itu syarat sahnya tayamum yang pertama. Yang kedua, telah masuk waktu sholat. Apabila tayamum sebelum masuk waktu sholat, itu gak sah tayamumnya. Maka tayamum itu dilakukan setelah masuk waktu sholat. Tayamum sendiri itu hanya bisa berlaku 1 sholat. Yang ketiga, mencari air terlebih dahulu setelah masuk waktu sholat. Jadi mencari airnya itu setelah masuk waktu sholat. Apabila mencari di luar waktu sholat, itu tidak sah hukum tayamumnya. Dan yang keempat, terhalangnya dalam memakai air. Di sini terhalangnya dalam memakai air itu dikhawatirkan apabila itu memakai air itu dikhawatirkan akan menyakiti dirinya. Yang terakhir itu memakai debu atau tanah yang suci. Rukun-rukun tayamum itu ada 4. Yang pertama, niat. Niatnya itu nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhan lillahi ta'ala. Saya mengusap 2 siku, mengusap 2 tangan sampai siku. Yang keempat yaitu tertib. Jadi rukun tayamum itu cuma ada 4. Niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, dan yang terakhir yaitu adalah tertib. Sunnah-sunnahnya tayamum itu ada 8. Yang pertama, membaca basmalah sebelum meletakkan debu. Meletakkan debu kan tangannya ditempelkan debu sebelum. Itu sunnahnya membaca basmalah. Yang kedua, menyapu wajah dari atas ke bawah. Yang ketiga, mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Tangan yang kanan terlebih dahulu, baru tangan yang kiri. Yang keempat, menyedikitkan atau menipiskan debu sebelum tangan diletakkan ke tembok. Sebelum diletakkan ke muka atau ke tangan, itu harus disunahkan menyedikitkan atau menipiskan di tepuk-tepuk di telapak. Yang kelima itu merenggangkan jari-jari. Yang keenam, tidak melepaskan tangannya dari anggota sebelum selesai mengusap anggota tersebut. Contohnya mengusap tangan. Sebelum selesai mengusap tangan itu disunahkan tidak melepas tangannya. Sebelum sempurna mengusap telapak tangan tersebut. Yang ketujuh, menghadap kiblat. Yang kedelapan, membaca doa itu sama seperti doanya setelah wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma inni minal mutatahhirin waj'alni minal tawwabin waj'alni min ibadikas sholihin. Itu doanya sama seperti doanya setelah wudhu. Dan yang terakhir, hal-hal yang membatalkan tayamum itu ada 3. Yang pertama, setiap hal yang membatalkan wudhu itu juga membatalkan tayamum. Dan yang kedua, adanya air. Apabila kan tayamum itu kan dilakukan apabila tidak ada air. Tapi kalau sudah ada air, itu tayamumnya batal. Yang ketiga, murtad atau keluar dari agama Islam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.